Innal ham- innal innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Rabbi shodri shodri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwan wal akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak bosan-bosannya kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini kita masih diberikan banyak nikmatnya. Tak lupa pula selawat dan salam kita hadiahkan kepada kedua kita, uswatan hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan izin Allah kita tergolong umatnya yang akan mendapatkan syafaat nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya baik, sebelum kita mulai ada baiknya kita ucap lafaz basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tilawah dari abang kita ya, dari Binjai ya. Bang Sandi, kepada Bang Sandi dipersilakan Bang. Cek Bang Sandi. Suaranya Bang Sandi belum diaktifin. Ya, belum di unmute. Siap Ustaz. Udah ya Bang. Sudah. Lanjut Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Alima allan tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Alima an sayaqulu minkum mardah. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara min wa aqimus salata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasana. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu indallah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu indallah. Wa khairan wa a'zama ajra. Wastaghfirullah. Innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Semoga dengan tilawah tadi dapat menenangkan hati kita ya dan membuat kita fokus dengan acara full gitu. Insyaallah. Ya baik, selanjutnya kata sambutan dari Ketua PPJ PRMI kepada Bang Hadrian, kami persilakan dengan segala hormat. Ya, jazakallah khair, Yanggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Sohib-sohibah yang dirahmati oleh Allah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah ya. Sehat semua ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah masih memberikan kita kenikmatan berupa kesehatan, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah Allah masih memberikan kita dalam kondisi Islam, juga dalam kondisi beriman, dan tentunya masih diberikan keistiqomahan yang mudah-mudahan Allah masih memberikan penjagaannya bagi kita sehingga kita bisa senantiasa berada di jalur dakwah ini dalam rangka kita bisa memakmurkan masjid. Ya, ada cita-cita yang paling luhur kecuali bagaimana kita bisa menyemarakan masjid di sepenuh usia kita, dan mudah-mudahan segala aktivitas kita dan juga tentunya pengorbanan kita itu menjadi nilai ibadah di mata Allah, dan Allah meridhoi segala yang kita lakukan. Saya yang dirahmati oleh Allah, forum ini adalah forum yang digagas oleh bidang kaderisasi atau di kepengurusan sekarang kita sebut sebagai bidang sumber daya insani, mana bidang ini kita harapkan juga ada di seluruh level pengurus baik di wilayah, di provinsi, kemudian di kota dan daerah, ya, di level daerah dan juga cabang di level kecamatan. Yang kita harapkan tentunya kalau kajian kita sudah paham, isinya adalah bagaimana kita bisa menimba ilmu, dan juga untuk bisa menguatkan tidak hanya pemahaman tetapi juga keimanan kita, sehingga selepas kajian ini maka kita berharap seluruh kerja-kerja dakwah kita menjadi lebih mudah, menjadi lebih ringan, tentunya semangat kita bisa lebih terjaga. Dan yang kedua tentunya kita harapkan dari pertemuan rutin kita, yang dalam hal ini bidang SDI kaderisasi itu di PP mengagendakan kajian ini setiap 2 bulan sekali. Berharap di sela-sela itu maka teman-teman di PW, di PD, dan juga PC itu juga mengadakan untuk kebutuhan internalnya. Karena majelis ilmu ini adalah modal dasar kita dalam bergerak, sehingga bergerak kita itu bukan hanya sekedar ketika kita lagi mood ya, atau mungkin ada hal yang membuat kita semangat, tapi kita perlu konsisten di setiap arah, dan tentunya yang bisa membuat kita konsisten hanyalah Allah. Maka sertakan dalam setiap kegiatan-kegiatan antum semua kegiatan dalam hal untuk penguatan ruhiyah kita, karena itulah yang nantinya menjadi pangkal bagi kita untuk bisa mendapatkan asupan energi, dan tentunya dalam hal kita menguatkan keimanan, menguatkan kita koordinasi, dan tentunya juga menguatkan kerja-kerja dakwah kita. Nah, sehingga ini kita harapkan mudah-mudahan ini bisa memfasilitasi teman-teman semua. Salawat dan salam tentunya senantiasa kita curahkan pada Nabi Muhammad SAW. Salawat juga kita sampaikan pada keluarga beliau, para sahabat, dan juga kita sebagai umat yang terakhir. Saya dirahmati Allah, kita sedang di momen tidak hanya tahun baru ya, tetapi juga kita sedang di momen-momen di akhir bulan Jumadil Akhir ya. Sehingga kurang lebih kita akan menghadapi Ramadan berapa lama lagi? 2 bulan ya, kurang lebih ya. Atau kalau dalam hitungan hari mungkin sudah 60 hari depan. Nah, tentunya sebagai seorang mukmin ya, kita tentunya perlu bersemangat menyambut bulan yang penuh, juga bulan yang dimana sebagai pengurus JPRMI, Jaringan Pemuda Remaja Masjid Indonesia, maka Ramadan itu adalah bulan-bulannya remaja masjid. Nah, sehingga kita berharap dimulai dari sekarang, teman-teman di PW, kami juga di PP, juga di PD, sudah menyusun gitu agenda Ramadan yang akan digelar di bulan Ramadan nanti. Dan berharap agenda-agenda Ramadan yang teman-teman akan susun adalah agenda-agenda yang bisa berkolaborasi dengan remaja masjid. Nah, sehingga nantinya
JPRM ini kan berusaha untuk bagaimana tidak tumbuh sendirian. Dia harus bisa mampu tumbuh bersama dengan remaja masjid. Nah, makanya di program kita selipkan juga agenda kita tidak hanya sekedar mengundang mereka menjadi tamu kita, tetapi juga bersama-sama gitu, tergabung dalam panitiaan misalnya, atau kita juga mendukung program-program mereka misalnya. Nah, sehingga nanti itu akan menjadi cikal bakal generasi-generasi penerus dari antum semua. Karena rekrutmen kita adalah rekrutmen yang berbasis remaja masjid. Bukan hanya merekrut dari program yang kita buat, kemudian kita jadikan anggota. Karena berharap yang menghuni di JPRMI tentunya yang juga memiliki pengalaman dalam mengelola remaja masjid. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan kita umur, ya, juga kesehatan, dan juga tentunya kesempatan untuk bisa membuat dan juga melaksanakan dalam rangka mengisi bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan dari situlah Allah ridho dengan kita dan juga menghadirkan, mengumpulkan kita semua di dalam jannahnya kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu pada hari ini jazakallah khair pada Bang Fahrul ya, yang sudah bersedia untuk mengisi kajian pada hari ini, yang nantinya juga akan berkorelasi dengan apa yang akan kita gagas ya. Temanya hari ini bagaimana kita menjalin kolaborasi dan juga bekerja sama ya, bersinergi, karena bagaimanapun walaupun kita terpisah-pisah, tetapi pada dasarnya kita terikat dalam satu ikatan yang kuat, yaitu ikatan Allah. Nah, oleh karena itu nanti mudah-mudahan ini menjadi penyemangat bagi kita semua, dan tentunya kita berharap nanti akan lahir setelah kajian ini program-program dan juga aksi-aksi dari sahib-saibah semua. Karena itu mewakili pengurus PP mengucapkan jazakumullah khairan katsir pada antum semua yang sudah menyemarakan dakwah remaja masjid. Tentunya JPRM tidak bisa memberikan apa-apa selain berdoa kepada antum semua agar mudah-mudahan seluruh yang antum kerjakan itu diridhoi oleh Allah dan dimudahkan oleh Allah. Salam bagi semua yang hadir di sini, kelihatannya tidak hanya dari pusat ya, ada juga dari pengurus PW Sumut ya. Alhamdulillah. Ada dari mana lagi? Dari kelihatan ada Pelalawan ya. Oh, ada Bang Idris juga ya. Assalamualaikum Bang Idris. Siap, Ketua. Malam, Ketua. Alhamdulillah, terkait bertemu waktu itu ya di pelantikan PW Sumut. Ya, Ada Ketua. juga dari Banten ya Bang Nidi. Kemudian tadi kelihatan ada dari Pekanbaru, Bang Arif. Ada juga dari Pelalawan. Dan juga rekan-rekan yang lain. Mudah-mudahan nanti menyusul. Itu saja yang ingin Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bang Hadrian selaku Ketua PP JPRMI yang menyampaikan kata sambutannya. Ya, kalau bahasa sekarang itu daging semua ya, insya Allah. Tinggal kita bagaimana menerapkannya dan menyambutnya dengan baik, insya Allah. Baik, selanjutnya langsung ke materi kepada Ustadz Fakhruddin ya. Nah, dipersilakan. Baik, jazakumullah khair, Sohib Yanggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Alhamdulillah bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sohib Ketua Umum JPRMI Ustadz Hadrian beserta jajaran, sekjen belum nampak tapi beberapa ketua bidang dan staf juga hadir. Sohib para ketua PW JPRMI yang berkesempatan hadir pada saat ini, serta sohib-sohibah
rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bersilaturahim. Saya sebetulnya baru tahu belakangan karena sejatinya yang memberikan materi Ustadz Chandra Suhada Sinaga sebagai ketua bidang pengembangan organisasi jaringan. Namun karena satu dan lain hal beliau mengamanahkan kepada saya. Mudah-mudahan tidak mengurangi kekhidmatan dan sesuai dengan ekspektasi panitia. Baik, bisa di screen share? Siap. Yanggi. Jadi saya diminta untuk mempresentasikan, menyampaikan bahan diskusi kita, yaitu jalin sinergi dan kolaborasi. Karena kita tidak sendiri. Nah, ini menarik ya. Waktu kita terbatas, saya punya waktu 30-45 menit sesuai dengan rundown. Oleh karenanya, saya akan langsung saja ya. Silakan lanjutkan. Jadi sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua. Dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 115, Allah menegur kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha. Apakah kamu mengira bahwa kami Allah menciptakan kamu dengan main-main tanpa ada maksud dan tujuan? Wa anakum ilaina turja'un. Dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami, kata Allah. Jadi sohib sekalian, di awal saya ingin kita semua merenung bahwa penciptaan kita oleh Allah Subhanahu wa taala tentu bukan sesuatu yang terjadi dengan tiba-tiba, apalagi main-main ya. Abatha kata Allah. Tetapi ada sesuatu maksud yang ingin dicapai atau harus dituju oleh kita sebagai manusia yang merupakan makhluk yang paling mulia. Maka tujuan Allah menciptakan kita itu ditegaskan dalam ayat yang lain. Next. Lanjut. Next screen berikutnya. Nah, tujuan Allah menciptakan kita adalah wa ma khalaqtul jinna wal insan. Ya, bahwa tidaklah Allah menciptakan kita semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini screen share-nya ada masalah? Saya Bianggi. Baik. Jadi sahib sekalian, ini tegas ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan kita manusia semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah. Allah menghendaki sesuatu dari apa yang diciptakannya, yaitu kita sebagai manusia. Oleh karenanya sejatinya tentu saja kita tidak menjalani kehidupan ini ala kadarnya, mengalir seperti air begitu. Apalagi kalau kemudian kita tidak meyakini betul bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan di dunia. Nah, oleh karenanya kesadaran bahwa ada sesuatu yang Allah kehendaki dari penciptaan kita mendorong keyakinan bahwa kita tidak mungkin bisa melaksanakan kesempurnaan ibadah itu seorang diri. Ya, sangat tidak mungkin. Karena dalam ayat yang lain Allah menegaskan bahwa beribadah itu tidak bisa sebagian-sebagian. Ya, next. Allah menegaskan bahwa ekspektasi Allah, harapan Allah, keinginan Allah, keberagamaan kita, ibadah kita itu secara totalitas
Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wala tatabi'u khutuwatis syaiton innahum lakum aduwwum mubin. Innahu lakum aduwwum mubin. Jadi iwati fillah rahimakumullah, sahib sekalian, kesadaran bahwa ibadah adalah tujuan dari penciptaan kita, itu harus kemudian dibingkai oleh keyakinan bahwa ibadah yang Allah kehendaki adalah ibadah yang sumur, penghambaan yang totalitas. Dalam keterangan yang lain disebutkan muslim kamil, muslim yang sempurna. Nah, oleh karenanya, keyakinan dan kesadaran berikutnya adalah bahwa kita tidak mungkin bisa melaksanakan Islam secara totalitas, secara kafah seorang diri. Ya, berpersepsi bahwa totalitas dan kekafahan kita dalam berislam itu dimaknai dengan banyaknya ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh itu sangat terbatas sekali. Ya, kita mengasingkan diri dari orang, tidak berinteraksi dan kemudian menganggap. Ada banyak keterangan, ada banyak riwayat begitu ya yang menyampaikan bahwa kafah itu adalah menyeluruh. Dan justru ketika kita mengasingkan diri itu adalah ketidakkafahan begitu. Ya, ketidakkafahan. Nah, oleh karenanya bagi saya dan tentu kita semua, Allah takdirkan kita bergabung berentitas dalam sebuah lembaga, dalam sebuah jamaah, dalam sebuah organisasi yang bernama JPRMI, itu adalah kesadaran bahwa kita ingin melaksanakan Islam secara kafah dan salah satu wasilahnya adalah berjamaah. Karena terlalu banyak amalan-amalan ibadah yang tidak bisa dikerjakan sendiri. Dia hanya bisa dilaksanakan kalau kemudian kita bersinergi, kita berjamaah, kita menyatukan apa yang telah Allah karuniakan kepada kita sebagai potensi dengan saudara-saudara muslim kita yang lainnya. Ya. Nah, jadi iwati fillah rahimakumullah, kita berorganisasi, kita bergabung dalam JPRMI dengan seluruh wasilah yang telah Allah takdirkan, jalannya sangat bervariasi ya, sangat beragam begitu. Tetapi hakikatnya adalah kesadaran kita bahwa kita ingin melaksanakan Islam ini secara kafah dan wasilahnya adalah berjamaah. Jadi heran kalau kemudian ada orang yang berjamaah, berorganisasi, tapi hidupnya infirodi, sendirian. Dia merasa bisa melaksanakan organisasi ini seorang diri, one man show begitu. Ya, nah, coba slide berikutnya. Lanjut. Nah, jadi watifillah rahimakumullah, bersinerginya kita dalam jamaah ini, dalam organisasi ini, dalam JPRMI adalah kesadaran melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Begitu. Dan ini sekali lagi tidak mungkin dilaksanakan sendirian. Ya. Harus bersama-sama. Jadi rumusnya, kesadaran kita masuk JPRMI adalah kesadaran yang paling dalam bahwa kita tidak bisa menjadi muslim kamil seorang diri. Kita harus bersama dengan orang lain. Kita harus mensinergikan. Karena sekali lagi terlalu banyak tujuan-tujuan dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin dikerjakan sendiri. Nah, ya slide berikutnya. Saya ingin kita punya pemahaman yang sama tentang sinergi. Secara maknawiyah, saya pikir kita bisa sudah menyepakatinya. Tapi sebagai guidance ya, inilah yang dimaksud dengan sinergi. Sebuah bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan sesuatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa mengoptimalkan sesuatu yang optimum. Jadi watifullah rahimakumullah, kembali ke awal tadi, bahwa penghambaan kita kepada Allah itu harus dalam skala yang paling ideal. Jangan kemudian kita dibatasi oleh persepsi bahwa tidak ada orang yang sempurna, betul. Tapi tidak ada orang yang sempurna itu adalah akhir, hilir. Tapi dari semenjak hulu sampai proses kita harus punya keinginan cita-cita. Ya, memberikan yang terbaik, kontribusi yang terbaik terhadap agama ini melalui aktivitas dakwah kita di JPRMI. Oleh karenanya, hasil yang ingin kita capai adalah hasil yang optimum.
Jadi kalau surga itu bertingkat, doa kita jangan asal masuk surga begitu. Ya Allah, yang penting masuk surga. Jangan. Doa kita itu harus doa yang tertinggi. Jannah Firdaus. Surga Firdaus. Bersama dengan majelisnya Rasulullah. Bahwa kemudian dalam prosesnya tidak bisa sempurna, itulah kita, manusia. Nah, oleh karenanya, sekali lagi, sinergitas kita, orang per orang di JPRMI ini pada awalnya, itu dulu. Ya, ingin mencari ridho Allah. Wa talabi ridhallahi fil amali baina ibadihi. Mencari ridho Allah dengan apa? Dengan cara beramal. Mencari ridho Allah dengan cara beramal baina ibadihi, di antara hamba-hamba Allah. Jadi saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa dikenalkan bersama antum semuanya, ya, hamba-hamba Allah yang punya tujuan yang sama. Apa? Mencari ridho Allah. Dengan cara apa? Dengan cara beramal. Ya, dengan cara beramal, bukan cara yang lain. Karena Allah tidak butuh jilatan kita menjilat, mencari muka, tidak. Yang akan menyebabkan kita mendapatkan ridho Allah itu adalah beramal. Oleh karenanya saya luar biasa, kadang termotivasi ya, kadang iri begitu, melihat aktivitas-aktivitas sohib-sohibah JPRMI yang ada di pelosok, naik rakit, naik kapal, naik sampan begitu ya, luar biasa. Ini tentu harapannya bisa memotivasi yang lainnya. Nah, next, lanjut. Jadi watifillah sekalian, perasaan superior ya, merasa bisa semuanya, menyelesaikan masalah-masalah keumatan, menyelesaikan masalah-masalah organisasi, menyelesaikan masalah-masalah yang ada di JPRMI dan pemuda Islam secara keseluruhan, seorang diri, itu sudah lewat itu. Film-film superhero itu udah lewat itu. Captain America, Superman, Batman itu udah nggak muncul lagi itu filmnya, udah nggak laku. Ya. Jadi merasa single fighter bisa paling gagah sendiri begitu. Tidak harus ada masukan, pandangan, tidak harus ada rapat-rapat, pokoknya semua diselesaikan sendiri. Bisa mengangkat eksistensi JPRM ini seorang diri. Ini sudah lewat dan tidak terbukti. Sekarang itu eranya era sinergitas, era kolaborasi. Film aja udah nggak ada itu. Film-film atau sudah tidak diminati ya. Next. Nah, sekarang tuh eranya era kolaborasi ya sekalian. Era bersinergi. Kita menyadari jabatan itu soal posisi saja. Karena memang diharuskan begitu. Ada ketua umum, ada sekjen, ada bendahara umum, ada staf, ada bidang-bidang dan seterusnya. Itu soal posisi saja. Tetapi hakikatnya kita semua ingin menyatukan apa yang menjadi potensi dan kelebihan kita begitu. Sambil pada saat yang sama kekurangan kita bisa ditutup oleh saudara kita yang lainnya, dan kelebihan kita bisa menambali apa yang menjadi kekurangan saudara-saudara kita, untuk kemudian menghasilkan sebuah energi yang jauh lebih besar. Ya. Jadi iwafilah sekalian, tanpa terkecuali kita seluruhnya dituntut untuk bisa merendahkan diri, ya, sehingga dengan cara itu kita lebih terbuka menerima masukan, menerima kritik, menerima pendapat, ya. Dan pada akhirnya kita bisa mencapai apa yang kita jadikan tujuan, baik tujuan jangka pendek JPRMI, jangka menengah dan jangka panjang kita, sampai mendapatkan sesuatu yang paling berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, iwafilah sekalian, sinergitas ini sesungguhnya saya melihat sudah mulai terbangun, ya, di mana kita merasakan betul manfaat dari sinergitas itu. Kita bisa saling memberikan peluang-peluang ya di Sulawesi Selatan, apa yang bisa dikerjakan, meskipun saya melihat juga ini belum terlalu terbuka, karena mungkin forum diskusi-diskusi kita, sinergitas kita ini masih dalam konteks program-program JPRMI.
belum bergeser pada sinergitas yang bisa menghasilkan benefit atau kasbul ma'isyah. Misalnya JPRMI Rio butuh bikin jaket, uniform begitu. Ada personal kita JPRMI di Jawa Barat, di Bandung yang punya usaha konveksi misalnya. Nah, ini belum secara maksimal tereksplorasi begitu, ya, sehingga manfaat dan apa yang Allah janjikan ketika kita bersinergi akan memberikan dampak positif yang banyak, termasuk tentu saja kasbul ma'isyah, ini belum nampaknya ya. Tapi mudah-mudahan ke depan kita menyadari, karena jaringan ini adalah sesuatu yang bisa membuat lompatan bagi kafaah kita, ya, kemampuan kita, dan juga accessibility kita. Nah, baik, lanjut lagi. Ini dalam skala personal ya, sohib sekalian, bahwa sinergi kita di JPRM itu adalah sebuah keniscayaan. Dan ketika kita bergabung dalam organisasi, kita sudah siap untuk mengakui, menerima kelebihan ihwah kita yang lain, sohib kita yang lain, dan kemudian merendahkan diri bahwa kita juga ada banyak celah dan lubang yang itu bisa ditutupi oleh kelebihan orang lain. Pada saat yang bersamaan, kita mengoptimalkan apa yang menjadi kelebihan kita, apa yang menjadi sesuatu sesuatu kekuatan kita, sehingga dengan bersinergi setiap kita, kemudian kita akan menjadikan JPRMI ini memiliki nilai tawar, memiliki nilai saing yang tinggi. Ya, yuk lanjut slide berikutnya. Nah, ikhwati sekalian, ini visi JPRMI di saf terdepan dalam mengusung peradaban Islam, melahirkan pemimpin muda berbasis masjid dalam bingkai persatuan umat. Jadi watifillah sekalian, sekali lagi ya, jadikan niat kita bersama-sama di JPRM itu adalah untuk berkhidmat dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah izul Islam wal muslimin. Ya. Nah, konteks izul Islam wal muslimin dalam bahasa visi JPRMI adalah mengusung peradaban Islam. Ya. Mengusung peradaban Islam. Peradaban Islam diawali dengan melahirkannya stok pemimpin masa yang akan datang yang punya semangat masjid. Ini kalimat yang bersayap luar biasa ya. Berbasis masjid begitu. Memiliki sense masjid. Rasanya tidak ada dimanapun masjidnya kecuali deviasi ya, sebuah penyimpangan, tapi secara umum segala sesuatu yang diajarkan di masjid itu adalah sesuatu yang baik. Nilainya pasti nilai-nilai Al-Qur'an. Nah, oleh karenanya concern kita, visi kita melahirkan pemimpin muda berbasis masjid dan kemudian dibatasi dalam bingkai persatuan umat ini untuk menciptakan peradaban Islam. Betapa besarnya visi kita. Nah, pertanyaannya apakah mungkin orang-orang yang ada di JPRMI yang sudah bersinergi satu dengan yang lain, yang kemudian menyebabkan JPRMI menjadi bernilai saing, memiliki kapasitas yang luar biasa, kemudian JPRMI-nya sebagai organisasi merasa juga super tim sendirian. Ya, nah ini kesadaran kita orang per orang kita bingkai. Kesadaran akan pentingnya bersinergi orang per orang ini sudah kita bingkai dalam JPRMI. Jadilah kita JPRMI, ada PP, ada PW, ada PD, bahkan ada PC sampai ke tingkat masjid. Ini kesadaran yang luar biasa. Muncullah rasa ta'assub, rasa bangga. Kita jangan JPRMI. Kita pakai uniform JPRMI. Nah, berikutnya, ketika JPRMI menentukan visi mengusung peradaban Islam, melahirkan pemimpin muda berbasis masjid, apakah JPRMI merasa bisa mewujudkan ini sendirian? Nah, ini pertanyaan besarnya lagi. Jangan sampai
kesadaran kita bersinergi orang per orang dibingkai dalam JPRMI kemudian melahirkan semangat atau jiwa asobiah, merasa paling hebat sendiri, sehingga JPRMI menutup diri. Wah, pokoknya mah JPRMI bisa sendirian, tidak mau berkoordinasi. Ini juga tidak boleh, sahabat sekalian. Sangat tidak memungkinkan, sangat tidak bisa kita merasa bisa menyelesaikan semua problematika keumatan yang menghambat lahirnya peradaban Islam itu bisa dengan JPRMI sendiri. Mustahil. Sangat mustahil. Oleh karenanya, kesadaran personal tadi harus kemudian terakumulasi menjadi kesadaran komunal JPRMI bahwa JPRMI juga perlu berkolaborasi. Perlu bersinergi dalam konteks yang lebih luas. Next. Ada teori kolaborasi pentahelix. Tadi peradaban Islam ya. Peradaban Islam ini bahkan jauh lebih besar dari negara. Negara itu ada batas teritorialnya. Provinsi itu ada batas teritorialnya, ada batas administratif. Tapi peradaban tidak ada. Semua dunia ini itulah peradaban. Nah, kira-kira membuat perubahan di skala kota, kabupaten, provinsi Indonesia saja demikian sulit, ya, apalagi kita mau menciptakan peradaban. Oleh karenanya, penting kemudian kita memahami teori tentang kolaborasi pentahelix ini. Jadi sohib sekalian, ini teori pengembangan ya dalam ilmu administrasi atau kebijakan publik. Teori ini dulu 3, sektor negara, privat, dan civil society. Sekarang tambah sektor keempat dan sektor kelima, media dan kampus. Apa ini pentahelix? Ini adalah 5 sektor yang bisa merubah arah kehidupan sebuah entitas. Ya, inilah stakeholder yang bisa mengatur, menentukan arah sebuah negara. Yang pertama adalah negara, udah pasti itu, karena dia memegang mandatori. Ya, dalam trias politika ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif dengan seluruh turunannya. Polisi, tentara itu di bawah eksekutif semua. Inilah yang menentukan. Karena yang menyusun undang-undang, yang menyusun peraturan itu adalah legislatif, yang melaksanakannya eksekutif, dan untuk menjamin pelaksanaan ini tidak keluar dari rule, ya, dari aturan yang sudah dibuat itu adalah yudikatif. Ini, makanya kalau kita ingin merubah sebuah negara, masuk di sektor ini. Jadi presiden, jadi gubernur, wali kota, bupati. Oh, ini paling sakti. Tanda tangannya sakti, luar biasa. Ya, tetapi dia tidak bisa bekerja sendirian. Karena yang ketok palu mengesahkan legislasi itu, undang-undang itu adalah legislatif. Ini clear, sudah selesai. Ya, sektor negara. Sektor yang kedua adalah privat. Privat itu pengusaha, duit, bohir, cukong, toke. Kalau Ustadz Abdul Jalil punya uang 100 triliun, ya, amin, beliau bisa tentukan siapa gubernur Sumatera Utara. Ya, Pilgub Sumatera Utara itu mungkin nggak sampai habis 10 triliun itu. Suka-suka dia aja. Sama seperti sekarang 9 Naga. Orangnya nggak pernah kelihatan sebagai pejabat publik. Dia tidak pernah tertarik untuk masuk di wilayah negara. Tapi semua hal yang berkaitan dengan negara, dia yang menentukan. Siapa presiden, siapa gubernur, siapa kapolri, siapa panglima TNI, bisa. Ya, betapa luar biasa ini sektor privat ini. Oleh karenanya, kalau JPRMI ke depan bisa menghadirkan pengusaha-pengusaha sukses, juga itu sebaiknya menjadi concern kita. Karena ketika kita mampu melahirkan pemimpin muda yang berbasis Islam, berbasis masjid, tapi kita tidak punya kapital, kita tidak punya resources uang, habis nanti kita dikendalikan. Begitu. Ya,
Oleh karenanya JPR ini jangan semuanya ingin menjadi pemimpin dalam konteks negara, ya. Maju di Pilwalkot, maju di Pilgub, di Pilpres, di Pileg, anggota DPRD provinsi, kota kabupaten, dan DPR RI. Tapi juga harus ada yang dengan memang serius concern ingin menjadi pengusaha. Karena sektor ini menjadi sangat strategis. Betapa banyak, coba saya banyak tahu persis lah. Bintang-bintang yang di pundaknya nampak seperti gagah, begitu ketemu dengan tokek, nunduk itu. Ya. Aturan itu bisa diselesaikan. Undang-undang itu bisa disiram. Nah, yang ketiga adalah sektor civil society. Masyarakat, organisasi, partai politik. Karena ternyata untuk bisa menempati pos-pos negara itu, sekarang suara terbanyak. Dalam era demokrasi, siapa yang bisa membuktikan anggotanya banyak, solid, itulah yang akan mendapat perhatian. Ya. Nah, JPR ini ada di sini, ada di civil society. Kita bisa menentukan, ya, JPR MI Labuan Batu, dia bisa menentukan siapa bupatinya. Kalau anggotanya misalkan ada 500.000 atau 100.000 saja. Itu kalau ikut pemilihan bupati, botol dicalonkan pun jadi. Jadi kita bisa menentukan sesuatu. Nilai tawar kita ini luar biasa. Orang mau bikin, wali kota mau bikin undang-undang perda misalnya ya dengan legislatif, perda membolehkan hotel bintang, hotel seluruhnya misalnya boleh menjual miras misalnya. Oh, JPR MI turun penuh jalan, nggak jadi itu. Ya. Jadi arah sebuah negara bisa ditentukan oleh kekuatan civil society. Begitu. Ya, ini nggak main-main. Makanya kemudian setiap kita yang ada di organisasi juga memiliki nilai tawar. Kalau kemudian kita bisa mensolidkan, kalau kemudian di internal kita sudah selesai sinergi dan kolaborasi di antara kita. Setiap PW, setiap PD bersinergi. Ada masalah diselesaikan dengan baik, manajemen konflik yang akhlakul karimah begitu. Karena tidak bisa kita menghindari gesekan, konflik itu pasti ada. Begitu, ya. Nah, jadi sekali lagi, watifillah sekalian, visi kita sebagai sebuah organisasi Islam tadi membentuk peradaban Islam dan melahirkan pemimpin muda yang berbasis masjid, itu bisa. Kita bahkan bisa merubah arah negara. Dengan catatan, kita sebagai civil society memiliki kekuatan yang diperhitungkan. Ya. Nah, yang keempat adalah media. Di banyak negara, kerusuhan, reformasi, dan bahkan kudeta itu dimulai dari media sosial. Ya, wartawan itu sangat bisa menentukan arah. Betapa banyak kepala daerah ya yang ketika dia tidak bisa bersinergi dan berkolaborasi dengan media, dibikin opini oleh insan pers ya, baik media mainstream ataupun media online begitu. Jatuh dia, ya, kekuatan media. Oleh karenanya dakwah JPR MI pun harus meliputi media yang maksimal karena faktual ternyata dakwah di media itu dalam beberapa hal cukup efektif, ya. Jadi kita nggak bisa lagi sekedar mengandalkan kekuatan fisik kita datang ke daerah-daerah begitu. Tetapi dalam konteks menyebarkan eksistensi tadi ya, agar menjadi organisasi yang diperhitungkan, menjadi bagian dari civil society yang bisa merubah arah negara, media harus dimainkan. Ya, kita harus berkolaborasi dengan media. Dan yang kelima adalah kampus, mahasiswa. Tahun 66 kampus sinergi dengan civil society, dengan media. Tahun 98 ya, 2 kali arah Indonesia berubah dari demokrasi terpimpin, rezim orde lama ke rezim orde baru, sekarang rezim orde reformasi, ini memainkan peranan. Negara menjadi sangat tidak berdaya ketika tiga kekuatan ini bergabung.
apalagi kemudian disupport oleh kekuatan modal yang dahsyat. Nah, sahib-sahibah sekalian, saya ingin spesifik kita memaksimalkan peran JPRMI sebagai civil society. Ya, jadi sudah saatnya sekali lagi kemudian kita bisa menunjukkan hal-hal yang membuat JPRMI itu diperhitungkan. Oleh karenanya kegiatan-kegiatan yang melibatkan massa yang kolosal ini menjadi sesuatu yang penting begitu. Ya, karena sekali lagi pada akhirnya orang dalam konteks negara Indonesia yang demokrasi menjadi pilihan konstitusinya, kuantiti anggota itu menjadi daya tawar yang lain. Pengaruh kita untuk bisa merubah sikap orang itu mendapatkan nilai yang sangat tinggi begitu. Coba apel siaga JPRMI ya di Monas penuh, itu Bro Ketua langsung dipanggil ke istana itu, nggak usah pakai surat itu, ngobrol langsung dengan presiden, ya. Jadi betapa pentingnya kita mendesain, menskenariokan, bahkan dalam konteks yang sangat ekstrim misalnya, kepada ketua itu harus luar biasa tadi ya, kesadaran kita bahwa jabatan posisi ketua itu ditempati oleh seseorang dan kita merendahkan diri untuk mengangkat ketua, itu juga menjadi sesuatu yang luar biasa. Ada satu kisah ya, zaman Salahuddin Al-Ayyubi kalau tidak salah begitu, sampai ludahnya pimpinan itu sebelum kena tanah diambil itu, saking setianya, dan dengan cara begitu orang menjadi kagum dan takut begitu. Jadi yang menciptakan JPRMI secara organisasi berkelas dan itu ditunjukkan oleh ketuanya yang dihormati adalah kita secara keseluruhan. Jadi ini bukan soal Sohib Hadrian personal, tapi ini sebagai representasi dari JPRMI. Ada cerita yang luar biasa ya, true story di salah satu kabupaten mana, itu turunnya dibukakan pintu begitu ya, disambut, itu luar biasa, orang akan melihat ini organisasi apa begitu. Ini sebegitu hormatnya ya. Bahkan dalam sebuah catatan sejarah konon katanya Maulid Nabi juga pertama kali dilaksanakan itu adalah untuk menyaingi bagaimana umat Nasrani ketika merayakan Natal, hari kelahiran Isa begitu ya, atau hari kelahiran Yesus, demikian hingar-bingar, maka kemudian dibikin tandingan. Baik, lanjut next. Terus. Nah, iwatifillah rahimakumullah, kenapa kita harus membangun jejaring dengan cara berkolaborasi ya? Karena kita punya fikrah hasanah. Kita punya pikiran-pikiran yang baik, yang dasarnya Al-Quran, dasarnya sunnah begitu, dasarnya kebaikan-kebaikan para pendahulu kita ya, yang ingin kita sebarkan. Iwatifillah sekalian, sohib-sohib yang dimuliakan Allah, masjid itu sebagai kawah candra di muka. Tapi ada banyak aktivitas yang tidak bisa dilaksanakan di masjid. Sekolah formil, sekolah pendidikan, begitu ya. Itu ada lembaganya khusus. Dan kalau kemudian kita bisa membangun sinergi, kolaborasi dengan lembaga-lembaga yang lain, dengan organisasi-organisasi yang lain, dengan 4 sektor yang lain, ini sesuatu yang dahsyat. Coba JPRMI datang misalnya ke Dinas Pendidikan Kota Kabupaten menyampaikan bahwa ini ada program apalah namanya ya, mentor apalah begitu, di kaderisasi begitu. Dan kalau ini diimplementasikan dengan baik, insya Allah. Karena sekarang lembaga-lembaga pendidikan formal seperti kehilangan arah begitu. Dalam konteks menciptakan kader-kader unggul dan mulia. Etika itu sudah bergeser luar biasa.
Nah, oleh karenanya, kalau kemudian JPR RI memiliki fikroh hasanah, memiliki program-program yang menarik, tentu tidak mungkin bisa dikerjakan sendirian oleh JPR RI. Paling tidak, ketika kita berkolaborasi dengan sektor yang lain, yaitu negara, mereka punya resources sumber daya finansial, ada APBD, ya, ada APBD. Mereka punya resources CSR, BUMD dan perusahaan yang ada di sana yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk ini. Begitu. Untuk apa? Untuk fikroh, untuk nasrul fikroh hasanah kita. Nah, ini sesuatu yang akan bisa terjadi kalau kemudian kita membangun itu semua. Dan apalagi yang datang misalnya menghadap ke sektor negara ini, begitu ke media misalnya, itu bukan hanya JPR MI, tapi representasi pemuda secara keseluruhan di kawasan itu, entah kota, kabupaten, atau provinsi, begitu ya. Datang, sinergi, begitu. Nah, bentuk sinergi yang lain misalnya ya kita hadir di KNPI kalau masih dianggap strategis misalnya. Kita harus punya sesuatu yang menarik, begitu. Sesuatu yang menarik itu tentu saja bukan hanya dari sisi tampilan physically, begitu. Wah, orang JPR mau pakai peci kemana-mana, begitu ya. Tidak sesimpel itu, begitu. Nasrul fikroh itu. Tapi ada sesuatu yang lebih substansi. Ya, ada sesuatu yang lebih substansi. Misalnya kelak di suatu saat JPR itu akan menjadi salah satu stakeholder yang diundang kalau ada uji publik terkait dengan rancangan Perda misalnya. Kan ini hanya bisa dilakukan kalau kemudian kita dikenal. Dikenal itu bisa dikenal secara alamiah karena memang eksistensi kita luar biasa, atau secara sistematis kita datang. Begitu. Atau mungkin yang lebih strategis, kalau ada anggota JPR RI yang kemudian berhasil menjadi pejabat publik, ya, pemimpin muda tadi yang berbasis masjid. Yang kedua urgensinya adalah eksistensi organisasi. Ya, tidak mungkin kita dikenal kalau kita tidak memperkenalkan diri. Tidak mungkin kita akrab kalau kemudian kita tidak bergaul, begitu. Nah, oleh karenanya sohib-sohibah sekalian, ya, pentingnya membangun jejaring itu agar orang tahu. Karena rasanya mustahil orang tahu apa yang dibawa oleh JPR MI sebelum orang itu tahu dulu kendaraannya apa, gitu. JPR MI itu apa, begitu ya, isinya apa. Yang ketiga, membuka peluang. Peluang apa saja? Peluang-peluang yang baik, peluang-peluang yang positif, ya, peluang-peluang yang positif. Bahkan bukan hal yang baru dalam organisasi ketika mampu membangun sinergi dan kolaborasi. Tawaran itu bukan lagi sekedar soal program-program yang berhubungan, tapi sudah masalah pekerjaan, begitu ya. Sudah mulai akses jabatan-jabatan publik tertentu, begitu. Jadi komisaris ini sangat mungkin. Apalagi kalau kita kemudian berangkat dari hulu. JPR MI menjadi bagian dari tim ses calon kepala daerah. Menurut saya sah-sah saja, ya, sah-sah saja. Karena kalau kemudian kita tidak mengambil bagian itu diambil sama orang lain. Ya, itu diambil sama orang lain. Jadi biasa saja. Kalau nanti ketua umum kita menjadi komisaris di BUMD tertentu, kita bersyukur semua. Ya. Kalau dia jadi komisaris independen atau komisaris utama di sebuah BUMD, CSR-nya kan bisa ke JPR MI. Akses komunikasinya bisa menjadi lebih eksklusif, begitu. Bisa menjadi lebih menarik, begitu. Ya, membuka peluang, dan ini sah-sah saja. Ya, aktivitas yang baik itu kalau kemudian salah satunya adalah kasbul ma'isyah. Jadi yang pertama nasrul fikroh, yang kedua tanmiyatul kafaah, yang ketiga adalah kasbul ma'isyah. Jadi kalau kita hidup menjadi kaya raya dengan organisasi, berkah. Jadi jangan dibenturkan, mari kita hidupkan organisasi, jangan mencari hidup di organisasi. Kita di organisasi ini bukan hanya sekedar mencari hidup, mencari akhirat. Jadi bodoh kalau ada orang yang beranggapan jangan mencari hidup di organisasi, wajib. Ya.
Wajib. Kalau kita bisa menjadi kaya raya dalam dakwah ini, itu jauh lebih bagus. Sehingga aktivitas kita itu bersamaan. Jadi kalau di JPRMI, bukan hanya mencari hidup, bukan hanya mencari peluang, mencari akhirat kita. Begitu. Dan yang keempat adalah urgensinya meningkatkan kafaah, meningkatkan kapasitas kita. Baik kapasitas personal, ya, yang bersinergi di JPRMI, ataupun kapasitas JPRMI-nya. Kita harus meningkat kapasitasnya. Daya tawar kita harus tinggi. Mudah-mudahan ketua JPRMI Sumut nanti dicalonkan oleh partai tertentu begitu ya, jadi caleg. Kenapa? Karena dianggap sebagai food getter. Ya, JPRMI Riau misalnya dicalonkan jadi anggota DPD di Provinsi Riau begitu. Kenapa? Karena dianggap food getter. Bahkan ada tokek misalnya ya, yang muslim, ada orang kaya sektor kedua tadi, pengusaha tambang tapi keislamannya bagus, kenal sudah lama, berinteraksi, tahu bagaimana JPRMI aktivitas, dicalonkan menjadi calon wali kota, bupati atau gubernur, sangat mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Ya, begitu. Coba kalau Ridwan Kamil itu anggota JPRMI, dia kan nggak punya partai, tapi partai kemudian berbondong-bondong itu memberikan tawaran menjadi anggotanya. Ya, nah satu saat jadi saudara sekalian, betapa luar biasanya benefit yang bisa kita dapatkan dari membangun jejaring yang luas, bersinergi dan berkolaborasi. Ya, lanjut. Jadi, ikhwah sekalian, ini ayat yang kemarin Bang Chandra titipkan. Tolong bacakan ayat ini. Ini yang ketika pembukaan Piala Dunia juga dibacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhannas inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Jadi wafilah sekalian, sohib-sohibah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fitrahnya kita diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tapi sekarang kita saling mengenal ya lewat JPRMI. Mari kita berfastabiqul khairat. Karena pada akhirnya di hadapan Allah, bukan suku Batak, suku Melayu, Sunda, Jawa, Bugis, Dayak. Yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi interaksi kita ini, saling mengenal kita ini sekali lagi untuk memberikan pembuktian di hadapan Allah siapa yang paling bertakwa. Ini juga berlaku dalam skala organisasi yang lebih global. JPRMI berinteraksi, bersinergi dan kolaborasi dengan BKPRMI, dengan Gema Keadilan, dengan HMI, dengan PMI, dan macam-macam lagi ya, organisasi-organisasi yang lain, mungkin organisasi kepemudaan masjid yang level lokal juga. Itu semangatnya adalah fastabiqul khair. Ya, agar saling mengenal. Makanya fantasiru fil ar, ayo. Ini secara personal kita ini sudah luar biasa. Hanya belum berkesempatan saja. Saya sebagai bidang Pojal bersilaturahim ke PW-PW ya, ke daerah-daerah. Ini dahsyat luar biasa ya. Menikmati kulinernya, menikmati seni, berinteraksi dengan antum itu melahirkan rasa kecintaan kita kepada Indonesia, pada bangsa kita ya. Selain tentu saja sebagai sebuah suku, kita juga punya kebanggaan lokal ya dengan suku kita begitu. Tetapi itu tidak serta-merta menjadi penyekat di antara kita. Ya, lanjut. Nah, iwatifillah rahimakumullah, rumus sinergi dan kolaborasi ini sederhana. Ini rumus yang Rasulullah sampaikan kepada kita 14 abad yang lalu. Ya ayuhan nas, ya, absus salam. Sebarkan salam. Sebarkan rasa cinta, keselamatan. Jadi kalau kita berinteraksi dengan orang lain, bersinergi, jangan ada sakwa sangka. JPRMI bikin acara munas, bikin acara muktamar begitu ya. Jangan datang itu sudah membawa semangat maaf seperti di beberapa organisasi negara lain ya, sudah membawa kebencian. Jangan si Fulan yang jadi ketua umum, DPW ini jangan.
Jadi berinteraksi itu absus salam, sebarkan salam. Antum JPRMI, ana JPRMI, antum Indonesia, kita Indonesia, sama-sama begitu. Ya, absus salam. Yang kedua, wa'at ilmu to'am. Makan udah, ajak makan. Jangan pelit. Ya, undang BKPRMI, jamu makan. Begitu. Ada tamu dari wilayah yang lain, dari PW yang lain dengan apa? Dengan acara yang lain disambut, ajak makan. Itu luar biasa. Ta'liful qulub. Ini juga berlaku dalam konteks sinergi dan kolaborasi dengan organisasi lain. Ya. Berikutnya, wasilul arham. Sambung silaturahim. Ya. Silaturahim bukan menyambung rasa iri, dengki, benci. Ketemu PWA dengan PWB membicarakan PP begitu ya. ketemu PD dengan PDE membicarakan PW begitu. Jangan. Ya. Apalagi membicarakan dalam konteks memprovokasi begitu. Ketemu si fulan dengan si fulan membicarakan, jangan Bapak sekalian. Ya. Yang berikutnya adalah wasolu bilaili wan nas niyam. Sholat tengah malam pada saat orang lain tidur. Tadkhulul jannah bisalam. Kamu akan masuk surga dengan selamat. Ini bukan saja rumus sukses membangun sinergitas dan kolaborasi di dunia. Tapi apa? Rumus sampai masuk surga dengan selamat. Ya, next. Baik, saya ingin menutup diskusi kita dengan sebuah ayat yang luar biasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan Allah, mencari keridhaan kami, kata Allah, benar-benar akan kami Allah tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Allah, jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Iwafilas para sohib, rahimakumullah, kita bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, bermujahadah, dan kemudian Allah tunjukkan jalannya bersama JPRMI. Mudah-mudahan ini adalah takdir baik kita. Padahal sesungguhnya mudah bagi Allah menunjukkan kepada kita jalan-jalan yang lain. Organisasi pemuda yang hedon misalnya, organisasi apalah nggak jelas tujuan, tapi Allah kemudian arahkan kita. Karena jauh sebelum mengenal JPRMI, setiap kita bermujahadah untuk menjadi hamba-hamba Allah yang baik, dan kemudian berikutnya Allah tunjukkan ini. Besok lusa setelah dari JPRMI kita tidak tahu Allah akan tunjukkan jalan apa lagi, jalan-jalan Allah itu. Mudah-mudahan ya jalan-jalan yang sebagaimana tadi di slide sebelumnya saya sampaikan, jalan menjadi gubernur, jalan menjadi menteri, jalan menjadi anggota DPRD, legislatif, jalan menjadi pengusaha, begitu ya. Jalan-jalan yang bisa memperlancar, mempercepat apa yang menjadi keinginan kita, yaitu terbangunnya peradaban Islam. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada hal-hal yang ingin ditambahkan, tafadhol silahkan ya. Sekali lagi saya mewakili Ketua Bidang Pojal, Bang Chandra Syuhada Sinaga yang berhalangan hadir. Salam hormat dari beliau, wabil khusus kepada Sohib Ketua Umum ya. Beliau sejatinya sudah menyiapkan, tapi satu dan lain hal mewakilkan kepada saya. Namanya juga wakil, namanya juga pengganti badal, pasti tidak lebih baik dibanding dengan yang membadalinya. Mudah-mudahan bisa difahami. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas materinya. Ya, buat teman-teman kita buka sesi diskusi ya. Jadi buat teman-teman bagi yang mau bertanya dipersilahkan
Mungkin saya buka di awal nih. Kalau masih ada waktu 3 lah ya. Ya, monggo yang mau bertanya, silakan. Menambahkan juga boleh. Nah, boleh. Afwan, Ana Ustaz. Siap. Bang, lanjut, Bang. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Afwan, perkenalkan Ana Muhammad Al-Qadri dari Ketua JPMI PD Pelalawan Provinsi Riau. Pertama, alhamdulillah, terima kasih atas program ini yang sangat luar biasa yang diadakan oleh JPMI Sumatera Utara yang komitmen dalam melaksanakan kegiatan seperti ini. Ini memang sangat luar biasa untuk kegiatannya seperti ini. Yang kedua, yang saya hormati Bang Kadrian, Ketua PP JPMI, yang saya hormati Ketua PW Sumatera Utara beserta jajarannya, dan yang saya muliakan Al-Ustadz yang telah memberikan motivasi ataupun bisa juga sharing kepada kami semuanya. Nah, yang saya tanyakan adalah permasalahan yang mungkin kami alami yang ada di PD Pelalawan Provinsi Riau, Ustaz. Nah, kalau JPMI di kami, permasalahan kami selama ini adalah bahwasannya JPMI ini sudah termasuk ikut-ikutan di dalam berpolitik. Seperti kita ketahui di sini kami dicap sebagai politik dari Partai PKS. Nah, ketika kami diketahui seperti itu, banyak rintangan-rintangan yang kami alami selama ini. Terutama terhadap pemerintah setempat, yang mana selama ini kami mengadakan kegiatan-kegiatan JPMI itu sering tidak disupport oleh pemerintah setempat. Dikarenakan kami diketahui ikut-ikutan dalam berpartai politik seperti Partai PKS. Yang kedua, tim-tim dari JPMI sendiri juga awal mulanya dia tidak juga ikut mau berpolitik, sehingga permasalahan di internal juga sampai-sampai ingin keluar dari pengurus JPMI. Tapi alhamdulillah setelah kita kasih pemahaman terhadap tim-tim JPMI sendiri mengenai perpolitikan yang sekarang kita hadapi akhir-akhir ini, mereka sangat memahami kondisi kita saat ini. Makanya kita berharap kepada teman-teman tim JPMI sendiri, kita tetap bersatu, kita jangan bercerai-berai, karena kondisi perpolitikan kita sekarang ini sangat mengkhawatirkan. Dan yang saya tanyakan adalah ketika kita maju untuk mengusung salah satu pemimpin dari partai politik, bahwasannya di JPMI sendiri apakah nanti tidak ada masalah dari pusatnya atau seperti apa Ustadz menanggapi seperti itu? Karena ketika nanti kita ikut andil dalam perpolitikan, apakah nanti tidak akan membahayakan di kitanya atau seperti apa Ustadz? Mungkin itu yang saya pertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, ini gimana Ustaz? Satu dijawab dulu atau nunggu yang lain? Baik, langsung aja ya. Oh, Nanti siap. biar yang lain kalau mau memberikan pandangan dan pengalaman silahkan begitu. Siap, Ustaz. Karena saya kira ini sangat local wisdom ya, sangat sesuai kearifan lokal masing-masing JPRM. Siap. Kita tidak di PP tentu saja tidak mungkin bisa mengeneralis ya. Tapi prinsipnya begini, secara organisasi jelas JPRM ini tidak berafiliasi kepada salah satu partai politik. Ini secara organisasi. Dan ini berlaku dari mulai pimpinan pusat sampai JPRMI terpaling bawah. Jadi tidak benar kalau kemudian JPRMI secara publish begitu, secara declare mengumumkan mendukung partai politik tertentu. Ya, ini kita sepakati dulu. Tetapi orang per orang, setiap anggota dan pengurus JPRMI itu juga tidak dilarang untuk menentukan sikap politiknya. Ya, untuk menentukan sikap politiknya. Silahkan saja. Bahkan kita tadi harus menghormati. Inilah kenapa kemudian sinergitas itu dasarnya adalah rasa apa? Rasa mengakui dengan segala kerendahan hati kita akan potensi yang dimiliki oleh anggota yang lain. Jadi kalau anggota kita yang lain berkesempatan untuk mengaktualisasikan pandangan politiknya di partai tertentu, kita apresiasi. Dan kalau bisa tidak ada yang lain ya, misalnya di dapil X calon dari partai tertentu, JPRMI solid bulat. Karena kalau kemudian itu disinergikan dengan baik, JPRMI bisa mengusung salah satu anggotanya, kan yang berhak untuk mencalonkan seseorang menjadi calon anggota legislatif dan kepala daerah itu partai politik. Jadi boleh. Jadi apakah boleh di JPRMI misalnya dalam momentum 2024 menjadi salah satu calon anggota legislatif di level tertentu ya, DPRD tingkat 2, 1 misalnya. Kalau bagi saya, tafadhol, silahkan. Dan kalau perlu kita dukung. Begitu. Sehingga kesempatan baik ini bisa dimaksimalkan secara optimal. Nah, bagaimana misalnya di sebuah kabupaten kota JPRMI akhirnya dicap. Nah, ini tinggal bagaimana kita bermain sebijaksana mungkin. Jangan sampai JPRMI ini dieksplorasi secara membabi buta misalnya. Sehingga orang menstereotip bahwa JPRMI sama dengan partai X. Ini yang harus kita jaga. Ya, ini yang harus kita jaga. Ini yang harus kita selamatkan. Pencalonan seseorang menjadi pejabat publik oleh partai politik itu berpotensi dua. Bisa jadi, bisa tidak. Kalau jadi tentu ini baik, tapi kalau tidak ini beresiko. Oleh karenanya jangan dibawa JPRMI ini di mulut di ujung jalan begitu. Jangan dikorbankan JPRMI-nya. Oleh karenanya penting kita saling mengingatkan bahwa kemudian anggotanya, jejaringnya dimaksimalkan, seharusnya memang begitu. Seharusnya memang begitu. Kita mensupport ya tadi. Bersinergi di internal. Jangan kemudian kita punya wasangka. Wah, si Fulan, jangan. Saya senang kalau nanti satu ketika ada misalnya anggota DPRD dari Partai Golkar, dari P3, dari PAN, dari PKS begitu. Itu adalah anggota JPRMI, pengurus JPRMI. Oh, itu top itu. Ini menegaskan visi kita dalam bingkai persatuan umat. Begitu. Ya. Nah, sekarang bagaimana kemudian di beberapa tempat JPRMI sudah distereotip partai tertentu, tadi spesifik di Pelalawan PKS. Sekali lagi, orang per orangnya tidak bisa dihindari. Kalau ada anggota JPRMI misalnya dalam kesempatan yang lain, dia bangga pakai uniform PKS misalkan, bahkan dia ikut menjadi bagian. Tidak bisa tidak bisa. Tetapi JPRMI di sana jangan menutup diri untuk berkomunikasi dengan partai-partai yang lain untuk menegaskan bahwa JPRMI secara lembaga independen. Semua berkesempatan silahkan. Kalau ada anak muda Partai Golkar mau menjadi pengurus JPRMI, silahkan. Nah, ini hanya bisa selesai kalau ada komunikasi.
Tapi kalau persepsi itu hanya diselesaikan dari apa yang nampak di jalan, ya nggak akan pernah ada titik temu. Itulah kenapa JPRMI ketuk pintunya. Sampaikan, Pak, di JPRMI itu ada pengurus kami, anggota kami yang dia aktivis PKS, tapi ada juga yang aktivis Golkar, ada juga yang aktivis Gerindra, begitu. Sehingga kepala daerah, pemerintah, ya, oh keren kalau begitu JPRMI. Ya, nah ini tidak bisa opini ini dibiarkan dan kemudian kita menganggap akan jadi clear, tidak. Datangi, sampaikan, silaturahimi, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada anggota JPRMI yang tidak mau berpolitik misalnya, sampai kemudian ingin keluar dari JPRMI. Kalau tidak mau berpolitik praktis dalam makna dia menjadi anggota partai politik yang lain, itu pilihan. Tapi kalau dia tidak mau berpolitik karena apatis terhadap hasil politik, ini yang harus diluruskan. Makanya bikin kajian tentang siasi. Sekali lagi, sampaikan kepada mereka yang tidak mau berpolitik, ya, anggota JPRMI, visi misi JPRMI itu tidak bisa diselesaikan oleh JPRMI sendirian. Kita harus berkolaborasi. Berkolaborasi salah satunya dengan sektor negara. Nah, ketika kita berinteraksi dengan sektor negara, itulah politik. Ya, jadi mimpi besar. Mimpi di siang bolong kalau JPRMI merasa yakin bisa mewujudkan visinya seorang diri. JPRMI nggak mungkin, ya, sangat tidak mungkin. Oleh karenanya, sadarkan kepada seluruh anggota JPRMI bahwa berpolitik itu adalah bagian dari keinginan kita melaksanakan Islam secara kafah. Tadi ayat yang pertama tadi, di slide yang pertama tadi, begitu. Jadi kalau masuk di JPRMI hanya untuk tujuan tertentu, ya, dia ingin berkepribadian Islam saja misalnya, secara personal begitu. Sampai sana betul, boleh. Dia ingin menjadi pengusaha muslim saja, boleh. Tetapi sampaikan wawasannya. Bahwa yang ingin kita bentuk itu bukan orang per orang, tetapi peradaban. Visi kita itu peradaban. Dan bahkan ingin melahirkan pemimpin baik pemimpin sektor formal ataupun pemimpin sektor informal. Pemimpin itu bisa dilahirkan langsung dari rahim JPRMI, memang dari anggota JPRMI dari semenjak awal, atau pemimpin yang didukung oleh JPRMI. Maka kemudian ini nyambung dengan pertanyaan ketiga, apakah JPRMI harus mendukung calon kepala daerah? Kalau menurut saya wajib. Wajib. Kita akan menentukan masa depan sebuah wilayah, desa, ya. Kalau kecamatan kan tidak ada pemilihannya, desa, kota, kabupaten. Kita ingin punya peradaban Islam di tempat kita, dan ada kesempatan kita bisa masuk di hulunya begitu. Ini JPRMI teriak-teriak ke setiap masjid, butuh effort yang luar biasa. Coba, ya, Sohib Kodri jadi Bupati Pelalawan, tanda tangan, sholat subuh berjamaah wajib di masjid. Apa enggak sakti itu barang? Ya, Anies Baswedan pernah mengatakan bahwa 1000 kata tidak lebih efektif dibanding dengan 1 tanda tangan kepala daerah. Ya, jadi ketika JPRMI mendukung salah satu cakada, calon kepala daerah, itu adalah dari ikhtiar basyariah yang didasari oleh kesadaran bahwa visi besar JPRMI itu tidak bisa dilakukan sendirian. Tetapi dalam menentukan sikap harus ditempuh semua prosesnya. Musyawarah, dengarkan, fit and proper begitu. Jangan karena ketua umum JPRMI-nya anggota atau simpatisan partai tertentu dengan suka-suka langsung memberikan dukungan kepada calon itu, nggak boleh. Coba dengarkan pandangan yang lain sehingga pada akhirnya sekalipun dinamikanya sangat dinamis begitu ya, tapi itu menjadi keputusan bersama. Semua resiko ditanggung, nggak ada perjuangan yang tidak punya resiko. Tidak ada perjuangan yang tidak punya resiko. Kalau gara-gara JPRMI mendukung kepala daerah di satu kesempatan dan kalah dan kemudian akhirnya JPRMI diboikot, ya, puasa, ya paling 5 tahun biasa aja. Konsolidasi aja lagi. Jangan seolah-olah dunia kiamat, enggak. Ya, dalam banyak sirah Rasulullah menunjukkan diboikot itu biasa, hal yang biasa saja.
Bagi mujahid nggak makan itu biasa, ya. Pertemuan tidak lagi di hotel, pertemuan di hutan biasa aja. Begitu. Dakwah kita tidak difasilitasi oleh pemerintah, slow aja. Begitu, ya. Tetapi jangan sampai kemudian menghindari momentum ini karena tidak mau mengambil resiko. Resiko itu bagian dari apa? Bagian dari fitrah yang melekat dengan dakwah ini. Bahkan bukan hanya sekedar resiko organisasinya diboikot. Resiko kita sebagai jundinya yang kemudian diboikot selama-lamanya juga berpotensi. Di mana nanti ketua JPRMI kalau ada yang membunuh gara-gara mendukung, ya bukankah itu yang kita cari? Syahid begitu. Jadi kenapa harus menjadi resiko itu sesuatu yang kita hindari? Tidak mungkin. Tetapi sekali lagi, semua tahapan dan prosesnya tidak boleh pimpinan tertentu mengambil keputusannya sendiri, mendukung ini, mendukung itu, deklarasi di sini, tidak boleh. Kita harus tetap menyelamatkan JPRM ini, minimalisir sedapat mungkin resiko, akomodir semua pandangan dan ide dari anggota yang lain, bersinergilah dengan semua yang kita miliki. Allahu a'lam. Baik. Terima kasih, Syukron, Ustaz. Ustaz. Luar biasa. Ya, buat teman-teman yang lain, ada yang mau bertanya? Saya kira. Boleh Bang. Padang Lawas Bang. Siap, Bang Idris. Lanjutkan. Siap Bang Muklis. Izin Ustadz. Ustadz Fakhruddin, izin Ustadz. Siap Bang Idris. Oh, Lawas ya, Padang Lawas. Iya, Padang Lawas Bang. Anggotanya Ustaz Jalil ya. Iya. Izin Ketua Pusat sama Ketua Sumut. Siap, Bang Idris. Lanjutkan. Ya. Baik. Diskusinya alhamdulillah tidak cukup ya, luar biasa dahsyatnya. Memang kolaborasi ini adalah sesuatu yang penting dan tidak bisa dilepaskan, apalagi di masa sekarang. Elemen-elemen masyarakat itu ternyata semakin terus bertumbuh dan berkembang. Tidak hanya yang itu saja. Demokrasi juga ya masih baik sampai sekarang, sekalipun mungkin ada sebagian elemen masyarakat menilai demokrasi hari ini ya menurun dibanding yang lalu atau mungkin di zaman Pak SBY. Tapi sekalipun begitu, karena teknologi juga semakin canggih, menuntut kemudian elemen-elemen masyarakat ini untuk menyesuaikan diri. Jadi saya pikir apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Fakhruddin tadi, ini sangat penting dan sangat erat kaitannya dengan tugas dakwah kita hari ini. Dan juga menyambung apa yang disampaikan oleh Ustadz Al-Qadari dari PRMI Pelalawan ya Bang ya. Ya, betul, memang JPRMI ini ada saja yang menghubungkannya dengan partai politik tertentu. Ya, katakanlah PKS ya. Di Padang Lawas juga begitu, Bang. Padang Lawas ada aja sebagian, tidak semua. Ada aja sebagian kalangan yang menengah ke atas yang menghubung-hubungkan JPRMI ini dengan PKS. Tetapi alhamdulillah sejak berdirinya kita di Kabupaten Padang Lawas, JPRMI ini, kita tidak pernah menutup diri, Bang. Dan kita tidak pernah mengklaim kita adalah bagian dari salah satu partai politik yang ada di Indonesia ini. Sekalipun mungkin ada orang-orang yang melihat beberapa momen-momen tertentu kita dekat dengan orang-orang tertentu yang ikut di parpol barangkali. Tapi kedekatan kita sebenarnya bukan atas afiliasi kepartaian, tapi itu tadi atas keterbukaan kita terhadap
jaringan-jaringan dakwah kita. Kita dekat kok dengan semua orang. Kita coba terus ketua pusat sama Ustadz Abdul Jalil juga untuk membuka diri menjadi organisasi yang inklusif. Sekalipun tentu mungkin setiap organisasi kan punya kekhasan tersendiri. Tapi kekhasannya itu tidak membuat organisasi JPRMI ini seharusnya harus menutup diri, tapi terus membuka diri menjadi organisasi yang inklusif. Nah, bagaimana caranya? Mungkin inilah yang perlu untuk terus-menerus kita tumbuh kembangkan ya, sambil sama-sama belajar. Kita juga di PALS masih terus belajar untuk membuka diri. Saya lihat di antaranya itu Ustadz adalah komunikasi. Kita nggak boleh membatasi komunikasi kita dengan orang-orang tertentu, dengan organisasi-organisasi tertentu, komunitas dan kelompok tertentu. Tapi kita harus menyapa semuanya, ya, harus menampung semua aspirasi. Itulah kemudian yang kedua, cara kita untuk menyesuaikan diri itu harus pandai-pandai untuk beradaptasi. Ya, walaupun kita punya kekhasan tersendiri, tapi apa yang dilakuin oleh orang lain atau organisasi lain, kelompok lain, jangan disalah-salahkan, apalagi sampai dibid'ahkan kan. Tapi kita ikuti aja apa yang mereka lakukan, kita ikuti tradisi mereka, kita hargai dan kita hormati. Jangan sedikit pun kita salah-salahkan dengan berbagai dalih dan dalil, ya kan, menganggap kita paling benar. Sehingga yang ketiga itu yang disampaikan oleh Ustadz Fakhruddin tadi, mengakomodir semua aspirasi. Jadi semua aspirasi masyarakat dari berbagai kalangan, tentu kan masyarakat ini tidak hanya satu jenis saja, satu elemen saja, tapi banyak pikir, banyak perasaan, banyak latar belakang. Nah, semua itu harus, saya pikir harus benar-benar kita rangkul. JPRMI saatnya ya membuka diri untuk semuanya, sebagaimana Ustadz Fakhruddin sampaikan tadi, berkolaborasi di semua bidang kehidupan, di ekonomi dengan pengusaha-pengusaha yang ada di masing-masing tempat kita berada, pengusaha-pengusaha besar, tidak pengusaha tertentu, mulai dari yang besar sampai UKM, semua kita silaturahimi, semua kita jalin. Kemudian juga para pekerja-pekerjanya, buruh. Kita juga ya terus menjalin hubungan dengan para pekerja. Kalau di Padang Lawas kan Bang, itu banyak perkebunan. Nah, kita menjalin komunikasi dengan para pengusahanya, ya melalui tentu mungkin kita juga punya amanah-amanah tertentu sesuai profesi kita masing-masing kan. Seperti saya misalnya ASN, aparatur sipil negara, di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Padang Lawas. Nah, agenda-agenda dakwah kita yang ada di JPRMI bisa kita upayakan kembangkan, sekalipun kita tentu saja tidak harus membawa nama JPRMI kan. Tapi artinya kita bisa masuk ke berbagai bidang. Ya, kita bisa komunikasi nanti dengan pengusaha perkebunannya. Lalu kita juga bisa menyentuh perasaan para buruh ya yang ada di lapangan, ya tukang dodos, tukang egrek sawit dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah melalui media-media itu juga kita bisa menjalankan agenda-agenda dakwah kita. Di bidang sosial juga ya kita dengan NU, dengan Muhammadiyah. Saat ini alhamdulillah Ustadz Fakhruddin banyak juga orang yang mengira kalau ya saya itu bagian dari orang Muhammadiyah. Padahal tidak. Kenapa? Karena saya tidak sungkan-sungkan untuk masuk ke markas Muhammadiyah, ikut pengajian-pengajian Muhammadiyah, berteman dengan ketua umum Muhammadiyah dan pemuda-pemuda Muhammadiyah. Bahkan anak-anak Muhammadiyah juga jadi tertarik dengan JPRMI, minta dilantik dia jadi ketua JPRMI di kecamatan. Ya, sampai-sampai ada ketua Muhammadiyah kabupatennya, kamu mau pilih yang mana sih sebenarnya? Mau pilih pemuda Muhammadiyah atau mau di JPRMI? Ya, sanggin, padahal kan kita tidak
tidak narik-narik dia, tidak, karena mungkin ketertarikan dia saja, dan kita tidak pernah membawa nama-nama JPR MI ketika berhubungan dengan orang lain. Begitu juga dengan teman-teman NU, sekalipun ya ada saja sih 1-2 orang mungkin gosip-gosip tertentu, mungkin inilah yang menjadi PR bagi kita yang menganggap JPR MI ini PKS. Terus PKS itu ada aja yang bilang ya Wahabi dan lain sebagainya. Tapi ya ini harus kita menuntut diri untuk menepis ini semuanya. Jangan justru kita tunjukkan pula identitas kita. Kita coba adaptasi dengan mereka. Kalau kita memang benar-benar adalah bagian dari NU juga, Nahdlatul Ulama. Kita berteman dengan kiai-kiai yang ada di sini, syekh-syekhnya orang kita juga dari pesantren kan. Jadi kita menghargai semuanya, juga termasuk dengan adat-adat setempat kan, di masing-masing tempat kan pasti ada adat. Jangan sampai pula adat tradisi yang sudah ada kita cam itu sesuatu yang tidak sesuai dengan Islam dan sebagainya kan. Tapi kita hargai adat itu, bahkan kita dukung mereka untuk mengembangkan adatnya. Mungkin itu termasuk juga partai politik. Ada teman saya, anggota kita juga Bang, yang biasa dia di lapangan. Memang kita ini kan karakternya beda-beda juga JPR MI. Ada yang biasanya cuma di masjid, ada yang biasanya untuk kalangan menengah ke atas, tapi ada yang biasa di lapangan ini berteman dengan para perokok, berteman orang-orang nakal dengan segala bentuknya ya kan, berteman dengan segala macam elemen. Nah, itu kita manfaatkan, dan dia sendiri datang ke kita, gimana Bang kalau saya kembangkan dakwah JPR MI ini tapi dengan cara saya sendiri, tentu saya tidak harus bawa nama JPR MI, saya berteman dengan semua orang. Kata dia begitu, ya saya bebaskan saja, silakan. Sedikit demi sedikit dia laporkan sudah ketemu dengan ketua Demokrat, ketua Golkar, semua partai dia datangi, KNPI, semua organisasi-organisasi segala macam. Nah, bagaimana Bang? Mereka mau mendukung kita mengadakan turnamen futsal atau sepak bola, tapi dengan membuat nama mereka atau logo partai mereka di bajunya. Ya nggak apa-apa, silakan. Pokoknya siapa yang mau jadi sponsor, silakan kasih merek, kasih nama dia di situ. Justru kadang-kadang partai-partai lain ini lebih terbuka dari partai yang mungkin orang isu-isukan berafiliasi dengan kita kan. Kadang kita komunikasi juga dengan mereka, ya justru ya lebih berat komunikasinya dibanding partai-partai yang lain ini. Mereka justru rebutan loh, rebutan untuk mendatangi. Lalu kenapa orang yang udah datang kita harus tidak menghargai kan? Sedangkan orang-orang yang mungkin dekat dengan kita tapi komunikasinya juga kurang, diminta sedikit dukungan juga mempromosikan dakwah ini juga ya masih banyak pikir gitu kan. Jadi kenapa kita harus menutup diri dari orang-orang Demokrat, dari orang-orang Gerindra yang nyata-nyata mereka mau, dari orang-orang PSI dan lain sebagainya. Saya pikir itulah kemudian yang harus coba terus kita jalankan ya sambil belajar ya. Saya bukan mengajar ya Bang ya, mungkin sedikit pengalaman saja dan sedikit mungkin inspirasi yang kita dapatkan di lapangan. Setelah perjalanan sekian tahun perjalanan JPR MI di Padang Lawas, memang keterbukaan ini harus ya, mesti, dan kolaborasi ini dengan semua pihak. Kita nggak boleh membatasi diri kita, membatasi organisasi ini harus berteman dengan si Anu, harus dengan partai ini, tidak. Saya pikir itu karena itulah yang membuat organisasi kita tidak tumbuh dan berkembang. Akhirnya mandek ya, hanya di situ saja. Mungkin itu sekedar mungkin tambahan atau mungkin curahan hati juga ini Ustadz Fakhruddin. Ya, terima kasih banyak karena sudah kembali memotivasi kami, membuka hati dan pikir kami untuk terus termotivasi bersemangat di dakwah JPR MI ini Ustadz Fakhruddin.
Dan juga mohon bimbingannya selalu buat Ketua Ustadz Hadrian, juga buat Ustadz Abdul Jalil di Medan. Ada juga Sekum kita Bang Rosadi Rangkuti. Terima kasih banyak semuanya. Salam kenal buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Idris. Takbir. Ya, baik, langsung aja mungkin kita cukupkan sesi tanya jawabnya, dan saya rasa udah full itu ya, impactful. Baik, lanjut kepada ini sesi selanjutnya. Organisasi para lawas. Apa namanya? Kepada Bang Hadrian, kira-kira ada yang mau diinfoin atau apa? Ada pembagian hadiah ya? Kuis. Nesi Muharram. Hadir bang. Ya, siap. Kuis saja. Kuis langsung satu orang. Ya, ada kuis satu orang yang menjawab. Jadi ada pembicara menyampaikan pertanyaannya. Jadi satu orang menjawab. Kira-kira gitu ya, Ustaz ya? Ya. Ya, kepada Ustaz silakan untuk memberikan pertanyaan. Baik, nanti yang menentukan siapa yang menjawab host aja ya. Pertanyaannya begini, tadi saya menyampaikan tentang kolaborasi. Ada teori kolaborasi pentahelix. Nah, tolong sebutkan apa 5 sektor pentahelix itu. Betul. Ya, yang mau menjawab silakan angkat tangannya ya. Angkat tangannya di. Ya, ada yang mau angkat tangan. Bisa ulang lagi pertanyaannya. Ini Ustaz. Teori pentahelix itu apa saja? Nah, Kolaborasi pentahelix tadi itu apa saja? 5 sektor pentahelix itu apa? Ya, sini Ustaz. ya Bang Rosadi. Silakan Bang. Ya, kolaborasi pentahelix itu pentahelix ada 5 sektor ya. Yang pertama privat, social society, kemudian media, kampus, dan negara. Secara umum betul ya, meskipun urutannya agak acak nggak apa-apa. Jadi yang pertama sektor negara, yang kedua privat ya, pengusaha, yang ketiga civil society, yang keempat media, kelima kampus. Ini udah betul. Ya, alhamdulillah. Silakan diambil hadiahnya ya Bang. Ya, baik, alhamdulillah. Selanjutnya mungkin ada arahan dari Ustadz Umar Nadi kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Horas Medan. Horas. Maju aja. Horas. Buat teman-teman semua, sahib-sahibah di seluruh Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Hari ini saya baru sampai dari luar kota, mohon izin ini Pak Ketua. Jadi baru bisa ini Ustaz, jazakallahu khairan katsir, Ustaz Farudin yang sudah bersama kami untuk bisa memberikan satu suasana yang membuka ya pikiran kita ya untuk bisa berkolaborasi dengan siapa saja ya kita bekerja di dalam pengembangan JPRM ini insyaallah. Ya teman-teman, sahib-sahibah semua di seluruh Indonesia tetap semangat ya untuk terus mengembangkan dakwah ini melalui JPRMI yang tadi sudah Bang Idris sampaikan itu luar biasa ya, dengan siapa aja, mau dia orang partai, dia bukan orang partai, mau di NU, Muhammadiyah, siapa saja kita harus berkolaborasi. Sebagaimana musuh-musuh itu berkolaborasi dengan musuh-musuh yang lain. Ya, oleh karena itu kita juga harus dalam kebaikan ini juga berkolaborasi untuk menyebarkan kebaikan di seluruh Indonesia. Itu saja sih yang bisa saya sampaikan, dan karena waktu juga sudah ya
sampai di jam 11.00 di Jakarta ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Ya, mungkin itu aja. Kita tutup dengan doa ya. Dari Uis, Ustadz Ijar Sapawi. Ada Uis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma taqabbal minna du'aana wa ya mujibas sa'ilin. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiba wa amalan shalihan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, la ilaha illa anta khalaqtana wa na'buduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'na wa na'udzubika min syarri ma sana'na. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma khtim 'alaina bi husnil khatimah wa la takhtim 'alaina bi su'il khatimah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jaddina wa li jaddatina wa li masaikhina wa li asatizatina wa liman hadarana wa liman ghabana wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas samiul alim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung. Ya, di kolom chat itu bisa Bang Rosadi diminta nomornya untuk hadiah ya. Ya, mungkin itu aja dari saya selaku MC dan moderator. Undur diri dan mohon maaf sebesar-besarnya. Kita tutup dengan lapas hamdalah. Alhamdulillahirabbil dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz Fahrudin. Syukron Ustaz. Terima kasih. Yang sudah hadir. Nah, pamit ya. Ustaz Fahrudin, Ustaz Fahrudin, ketua kami Bang Jalil dan Bang Rosadi. Terima kasih Bang Patrian, mana tahu ada informasi-informasi boleh juga sembari masih ada di sini kan. Enggak, mana tahu ada info. Ya, sejauh ini sih belum ada rencana mau rakernas. Jadi mudah-mudahan sih nanti tanggalnya diumumkan lagi ya. Yang penting program buat Ramadannya dijalanin ya, Bang Jalil. Insyaallah. Makasih. Kalau rakernasnya mau dibuat di Medan, Bang Rosadi katanya siap juga itu nyiapkan durian itu. Beneran nih kalau Sumut berkenan buat ngadain nih. Kita sih setuju aja nih. Mantap kali. Di Danau Toba mantap tuh ketua. Iya. Nanti resourcesnya kita minta sama Bang Ustadz Fahrudin. Itu dia. Tapi udah keluar ya. Itu kita lagi nyari buat logistik itu. Insyaallah. Afwan ya, saya izin duluan ya, ada agenda lain. Ya, Khair Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau Jalil ke Jakarta kabar-kabarin lah. Insya Allah hari Kamis, Ustaz. Hah?
Hari Kamis Kamis. besok langsung, sebenarnya besok udah ke Jakarta tapi langsung ke Bali. Wih, Pulang dari situ ada acara kerjaan sih. Pulang dari sana singgah di Jakarta, saya memang udah niat mau ketemu ketua umumnya kan. iya. Mana tahu ada wasilah yang bisa dibawa ke Medan ya kan. Siap. Jelas kayak emang Jalil nih. Oh. Siap. Iya. Jangan lupa Bang, bajuan nih Bang ukuran XL. Gimana? Bajuan nih ukuran XL. Masya Allah. Oke. Itu banyak deh tim Sumut udah support kajian nih. Mudah-mudahan di 2 bulan lagi kalau ada kajian ikutan lagi ya. Siap. Insyaallah. Siap Bang. Bang, siap. Tunggu nih Bang Jalil Kamis ya. Kabar-kabarin ya. Insyaallah. Siap. Mari Bang semua. Assalamualaikum. Oke. Yo, Waalaikumsalam.